Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Jatinisa dengan NIM 2132011026. Di sini saya akan menjelaskan HKI dalam pandangan Islam untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester Hukum Kekayaan Intelektual. Hak cipta atau ibtikar dalam Islam merupakan suatu hal yang baru dalam kajian hukum Islam. Seiring dengan kemajuan dunia keilmuan, dunia usaha dagang, dan kehidupan sosial budaya masyarakat, ibtikar secara manusia sebagai pemilikan khusus dan merupakan hasil karya intelektual manusia yang sudah selayaknya ada penghargaan khusus dari masyarakat umum baik dari segi moral maupun finansial. Secara terminologi, al-ibtikar dijumpai dalam pembahasan ulama fikih kontemporer. Di antaranya menurut Fatih Al-Duraini yang menyatakan bahwa ibtikar adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisanya. Hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya. Islam memandang hak ibtikar yang selanjutnya disebut sebagai hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Karena hak cipta adalah hak milik pribadi, maka agama melarang orang yang tidak berhak atau bukan pemilik hak cipta baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bisnis. Kemudian pula untuk meniru atau membajaknya itu dilarang oleh Islam, karena tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pencurian atau penggelapan. Seseorang bisa melakukan tindakan tersebut kecuali atas izin pencipta atau ahli waris yang sah. Dalam Islam, hak kekayaan intelektual memiliki dasar syariah yang dapat dirujuk di Al-Quran, hadis maupun kaidah fikih. Berikut adalah landasan syariah yang mendukung konsep perlindungan hak cipta. Yang pertama yaitu ada perlindungan harta atau hifz al-mal. Dalam Al-Quran menyatakan bahwa dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Ayat ini menegaskan larangan mengambil atau menggunakan harta orang lain secara tidak sah yang dapat diterapkan pula pada karya intelektual. Yang kedua ada hak atas karya dan usaha. Islam menghormati hasil kerja keras seseorang baik berupa karya fisik maupun intelektual. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim itu tidak halal harta atau karyanya kecuali dengan kerelaan dirinya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan pentingnya izin dan persetujuan dari pemilik karya sebelum orang lain memanfaatkannya. Yang ketiga adalah menyakiti atau merugikan orang lain. La doror wala diror. Prinsip fikih ini berarti tidak menyakiti atau merugikan orang lain, termasuk dengan cara melanggar hak cipta, memalsukan merek, atau melakukan plagiarisme. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dianggap sebagai tindakan yang merugikan pemilik hak. Yang keempat adalah konsep amanah. Islam mengajarkan pentingnya menjaga amanah, termasuk amanah dalam menghormati hak intelektual orang lain. Al-Quran menyebutkan, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Juga menghormati hak kekayaan intelektual adalah bagian memenuhi amanah terhadap pemilik karya. Yang kelima adalah keadilan dalam muamalah. Keadilan merupakan salah satu pilar utama dalam hukum Islam. Menghormati dan melindungi hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari menciptakan keadilan dalam interaksi sosial dan ekonomi. Al-Quran berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan melibatkan penghargaan terhadap hak milik intelektual sebagaimana hak-hak lain yang diakui dalam Islam. Pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam pandangan Islam itu tidak dapat dibenarkan perbuatannya karena banyak sekali firman Allah maupun hadis dan ilmu fikih yang menjelaskan larangan untuk mencuri hasil karya orang lain tanpa izin dari penciptanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat dalam pembuatan PowerPoint.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.